Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang instalasi sederhana pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1080 watt peak. PLTS ini menghasilkan listrik AC yang bisa digunakan untuk menghidupkan pompa kolam dan menghidupkan lampu LED, kipas angin, terus juga kulkas dan juga peralatan elektronik lainnya. Karena saya di sini menggunakan inverter hybrid berjenis pure sine wave, dimana inverter ini mengubah arus listrik DC menjadi AC dengan gelombang yang sempurna dan frekuensinya sama dengan listrik PLN di antara 50-60 Hz. Adapun solar panel yang saya pakai 6 lembar 180 WP, 2 seri, 3 paralel. Solar panel ini saya tempatkan di atap rumah yang sekarang cuman masih ditempelkan saja, belum disempurnakan, karena peletakan solar panel ini sangat disarankan untuk diberi space antara atap dan solar panel agar ada sirkulasi udara. Berikut adalah skema sederhana pemasangan solar panel di rumah tinggal. Di sini saya menggunakan 6 lembar solar panel tipe monokristalin 180 WP dengan sistem 2 seri, 3 paralel. Solar panel ini disambungkan dengan kabel PW1X khusus kabel panel surya menuju circuit breaker MCB DC masuk ke inverter hybrid. Dari inverter hybrid disambungkan kembali ke baterai juga melewati MCB DC. Selanjutnya kabel koneksi dari listrik PLN juga disambungkan ke inverter, yang mana gunanya adalah sebagai backup bila produksi PLTS menurun dan bila daya yang ada di baterai berkurang. Kemudian output dari inverter disambungkan ke listrik rumah melalui kabel dan melewati MCB AC disambungkan dekat dengan meteran. Nah, selanjutnya listrik yang dihasilkan oleh solar panel akan diubah oleh inverter menjadi listrik AC dan masuk ke rumah dan bisa dinikmati dan digunakan untuk berbagai keperluan. Dikarenakan inverternya sudah pure sine wave, jadi bisa untuk diaplikasikan ke seluruh peralatan listrik. Di sini saya memakai 4 buah baterai Northstar dengan kapasitas 170 ampere hour. Saya juga menggunakan baterai equalizer untuk menyamakan voltase masing-masing baterai, juga menggunakan desulfator untuk sebagai perawatan baterai. Ya, ini inverter yang digunakan Max Sky Blue. Ini adalah blok MCB. Ini voltmeter. Saya menggunakan voltmeter DC untuk memantau berapa voltase masing-masing baterai. Dan ini adalah beban yang digunakan saat ini di rumah, sekitar 300
watt lebih. Nah, inverter hybrid ini inverternya sudah otomatis bisa langsung mendeteksi berapa sistem voltase baterai yang kita gunakan. Di sini saya memakai baterai 4 pieces disambungkan secara seri. Inverter yang digunakan adalah inverter hybrid off grid. Di sini input dari solar panel ini kabel ke baterai positif, kabel baterai negatif. Kemudian yang ini adalah input PLN, input dari PLN, dan sebelah kanan paling ujung adalah output AC dari inverter. Jadi sistem kerja inverter ini dalam satu satuan alat, inverter ini berfungsi mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, terus diteruskan ke baterai dengan sistem 48 volt 4 buah seri. Kemudian daya yang tersimpan di baterai akan diubah oleh inverter ini menjadi listrik AC dan disalurkan ke rumah. Di sini saya kasih beberapa MCB pengaman, MCB DC untuk baterai, MCB DC, terus MCB AC untuk keluaran listrik ke rumah. Nah, adapun input listrik AC dari PLN, apabila daya yang dihasilkan oleh solar panel menurun, listrik PLN akan berfungsi sebagai daya untuk mengecas baterai serta menginput bypass listrik PLN ke rumah apabila daya yang disimpan di baterai berkurang atau apabila produksi listrik dari solar cell-nya berkurang. Jadi siang ini beban listrik yang ada di rumah adalah sekitar 300 watt rata-rata, 310, 309, turun naik karena di sini saya memakai kulkas, kipas angin, lampu LED, pompa air, serta beberapa penerangan. Ini adalah kabel input ke inverter melalui MCB DC dari solar panel yang di atap. Di sini saya memiliki 3 pieces kabel. Kabel yang pertama miliknya inverter hybrid off grid. Kabel yang kedua miliknya inverter on grid atau grid tie inverter yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terus kabel yang ketiga adalah kabel solar panel untuk instalasi DC. Jadi di sini saya juga memiliki instalasi DC untuk keperluan lain yang juga nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Ini adalah pemakaian listrik PLN. Tertera di sini beban yang
memakai PLN cuma 5,33 watt. Dikarenakan produksi solar panel sedang bagus dan aktif pada siang ini, sehingga inverter hybrid tadi langsung otomatis memutus aliran PLN dan memindahkannya dari baterai menuju rumah, sehingga konsumsi daya PLN pada saat ini hanya 5 watt, sedangkan konsumsi daya listrik rumah yang sedang berlangsung saat ini adalah 300-an watt lebih. Dan matahari sedang bersinar cerah, sehingga produksi PLTS meningkat dan bisa menghandle kebutuhan listrik seluruh rumah. Demikianlah video tentang pemasangan instalasi PLTS sederhana sistem hybrid off-grid. Semoga bisa menginspirasi. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Diharapkan koreksinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.